Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat belajar di masa pandemi ini. Tidak terasa kita sudah mulai masuk kembali di semester 2 ini untuk pembelajaran matematika. Ada perubahan mengajar. Yang sebelumnya Bapak hanya mengajar kelas 9A dan sampai 9F. Ini ada perubahan. Bapak hanya mengajar di kelas 9C sampai 9H. Akan tetapi tidak mengurangi esensi atau kualitas pembelajaran karena Bapak rasa Pak Korindo juga berkompeten di bidang matematika ini. Langsung saja di awal pertemuan kita di bab 4 ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang kekongruenan dan kesebangunan. Adapun kata kunci yang harus kita tahu, yang pertama tentang kongruen tentunya, lalu faktor skala, dan juga sebangun. Kompetensi dasar yang harus dicapai, yang pertama, menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Nah, ini sangat luas sekali nantinya tentang bangun datar. Lalu yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Jadi yang pertama, kalian bisa menjelaskan nanti dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan itu. Lalu yang kedua, ketika ada permasalahan, terutama dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di sini ada komik ya. Ada komik yang menarik sebetulnya, nanti kalian bisa baca sendiri. Ini salah satu aplikasi nyata terkait tentang kongruen dan sebangun itu. Jadi kongruen itu apa? Sebangun juga apa? Di sini ada. Lalu file ini juga nanti Bapak sertakan linknya di Google Classroom. Khawatir file sebelumnya kalian terhapus ya. Sebetulnya ini masih file yang sama seperti semester 1 yang sudah mendownload atau yang sudah Bapak bagikan di grup WhatsApp matematika. Nah, selanjutnya apa yang kita pelajari atau pengalaman belajarnya apa saja? Ada 4 poin pengalaman belajar yang akan kalian dapatkan di materi ini. Nanti silahkan kalian baca sendiri. Untuk pertemuan pertama, kita bahas terlebih dahulu mind mapping atau peta konsep tentang kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Materi pertama tentu nanti akan kalian pelajari apa syarat kekongruenan bangun datar, lalu kekongruenan segitiga, syarat kekongruenan segitiga, nanti ada 4 syaratnya kita pelajari. Lalu nanti terakhir kalian bisa menghitung panjang sisi dan besar sudut dari segitiga sebangun dan kongruen. Nah, tentu sama tentang syarat kesebangunan bangun datar juga. Ada kesebangunan segitiga nantinya, ada syarat kesebangunan segitiga. Ada 2 poin. 1, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Dan yang kedua, 2 pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Ini adalah peta konsep tentang materi kekongruenan dan kesebangunan bangun datar.
Nah, di sini ada filsuf Yunani ya, Thales. Kalian bisa baca sendiri di buku siswa. Kita lanjut saja. Nah, kekongruenan bangun datar. Di benak kalian harus ada pertanyaan besar. Apa sih kongruen itu? Secara sederhana begitu. Atau bagaimana kamu dapat mengidentifikasi dua buah bangun datar itu dikatakan kongruen? Nah, supaya kalian bisa memahami dan mengetahui jawaban dari pertanyaan di atas, coba kita amati kegiatan satu berikut ini. Kita identifikasi dua benda kongruen atau tidak dari gambar mobil di bawah ini. Di bawah ada dua gambar mobil. Yang pertama, mobil dengan warna hijau ini. Dua mobil ini, mobil kodok ya. Mobil kodok ini yang dua-duanya, kalian bisa amati dua gambar mobil ini kongruen. Gambarnya seperti ini. Amati saja. Lalu gambar di sampingnya ada dua mobil juga, tapi keterangannya di sini dua gambar mobil yang tidak kongruen. Nah, dari sini kalian bisa menggali informasi kira-kira apa itu kongruen. Apa itu kongruen dan tidak kongruen. Selanjutnya amati juga gambar kursi. Kursi yang berwarna kuning, walaupun yang satu ini ada bercak, yang ini sebelah kanan warna kuning, yang sebelah kirinya tidak ada bercak atau polos, tapi dua kursi ini disebut kongruen. Nah, kenapa? Nanti kalian bisa amati. Di sisi lain, gambar kursi yang sama, satu polos, yang satu juga polos, tidak ada bercak. Nah, tapi ukurannya ya mungkin kalian secara otomatis dengan kasat mata begitu ya bisa melihat dua kursi ini beda ukurannya. Dikatakan kursi yang ini itu tidak kongruen. Ini gambar 4.2 ya. Ada sepasang kursi yang kongruen dan tidak kongruen. Nah, selanjutnya gambar pensil yang A ini ada 5 buah. Pensilnya dikatakan kongruen. Gambarnya seperti ini. Lalu yang B, gambar B yang ini, dua gambar pensil dikatakan tidak kongruen. Nah, kenapa ini tidak kongruen? Harus timbul pertanyaan dan kalian bisa menerka-nerka, mengamati. Selanjutnya, sekarang ke figura. Ada figura yang satu ukurannya 40 cm dengan 60 cm, tapi gambarnya pemandangan di puncak. Yang satu figuranya ukuran 40 cm dan 60 cm dengan gambar mungkin di danau ya, di sungai ini. Itu dikatakan di sini gambar 4.4, dua figura ini dikatakan kongruen. Ya. Bisa kalian lihat. Kenapa bisa dikatakan kongruen?
Nah, kasus di gambar 4.5. Ada dua lukisan juga atau figura. Yang satu ukurannya 30 cm dan 40 cm. Yang kedua ukurannya 80 cm dan 40. Nah, dikatakan di sini dua figura lukisan yang tidak kongruen. Jadi ini dengan ini tidak kongruen. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Setelah mengamati gambar 4.1 sampai dengan gambar 4.5, menurutmu mengapa dua bangun itu dikatakan kongruen? Nah, berikan alasan. Seperti apa dua bangun itu dikatakan kongruen? Gitu ya. Nanti tugasnya akan tampil di Google Classroom kalian. Nanti silakan diisi. Nah, untuk kegiatan 2, ini juga boleh dibaca ya. Contoh lain, menemukan konsep dua bangun kongruen. Dua bangun datar dikatakan kongruen. Nah, perhatikan beberapa pasangan bangun berikut ini. Di sini ada gambar persegi panjang. Dikatakan dua persegi panjang ini kongruen, ya, dengan tanda-tanda seperti ini atau simbol. Yang B, dua persegi kongruen dengan ada ukurannya. Yang C, 3 bintang kongruen, hanya berbeda warna, tapi kalian lihat ukurannya. Yang D, 3 tabung kongruen. Nah, di gambar selanjutnya ada dua persegi panjang dikatakan tidak kongruen karena di sini tidak ada simbol ya yang menyatakan kesamaan dari sisi-sisi persegi panjang ini atau ukuran panjang dan lebarnya ini dikatakan tidak sama karena tidak ada simbol yang seperti ini ya. Lalu yang B, dua segi 4 tidak kongruen, juga mungkin terlihat ya. Kalian bisa amati. Nah, 2 bintang tidak kongruen. Kenapa bisa dikatakan tidak kongruen? Dan 2 tabung juga tidak kongruen. Oke. Nah, mungkin itu untuk pembelajaran pertama ini. Nanti tugasnya akan tampil di Google Classroom. Kalian tunggu saja, mungkin di pertemuan kedua. Ya, pertemuan pertama nanti kalian amati saja. Lalu tadi ada ini ya. Soalnya nanti akan muncul setelah kalian amati mengapa dua bangun itu bisa dikatakan kongruen dan juga mengapa dua bangun datar itu dikatakan tidak kongruen. Sebutkan alasannya sesuai dengan kalimat kamu sendiri. Mungkin itu untuk pertemuan pertama. Bapak ucapkan terima kasih. Semangat terus belajar daringnya. Selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.